Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Zalfa Azhari dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan bab positive thinking. Judul ke-1, setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inni inza zonni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis qudsi. Suatu saat ada seorang yang datang pada saya, Pak Nas, saya sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah bersedekah, kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin juga? Nah, itu sudah dikabulkan kok, jawab saya, karena memang tidak mungkin doa dikabulkan. Tuh, yang dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah saya. Dia terkejut mengingat kata terakhir yang dia sebut, miskin. Jadi duhanya nggak laku, tahajudnya nggak laku, sedekahnya nggak laku. Yang laku pikiran miskin kamu itu. Judul kedua, nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap. Sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan, cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Otak kita bisa menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar, diserap oleh otak dengan sangat akurat. Judul ketiga, kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir atau sering disebut suuzon. Kata suuzon sudah jadi bahasa sehari-hari bangsa Indonesia. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Su artinya negatif dan zon artinya prasangka. Jadi suuzon berarti prasangka negatif atau negative thinking. Nah, di titik ini kita tidak mudah untuk merespon fakta. Misalnya Anda melihat seorang koruptor ditangkap. Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Mungkin Anda berpikir seperti ini. Mampus loh, mati saja sekalian, mending dicincang aja, dasar sampah masyarakat, dan lain-lain. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda ketika keluar pikiran seperti itu? Sebuah energi terpancar di alam dan menjadi doa yang akan dikabulkan. Judul keempat, fakta dan respons. Misalnya Anda sedang duduk di sebuah kereta karena letih bekerja. Anda duduk dengan sangat nyaman. Saat itu kereta sepi, Anda bisa duduk dengan tenang. Di stasiun berikutnya naik seorang ayah dengan 3 anaknya. Sang ayah duduk persis di samping Anda dengan posisi yang sama. 3 anaknya berlari-lari di koridor gerbong kereta dan berteriak-teriak mengganggu penumpang lain. Dan Anda terbangun saat tas yang ada di pangkuan Anda ditarik-tarik oleh seorang anak. Tiba-tiba Anda sadar akan keadaannya. Anda dihadapkan dengan 3 orang anak yang bandel dan seorang ayah yang cuek. Anda menginformasi pikiran Anda agar tidak suuzon. Anda bangunkan sang ayah dan menegurnya, "Pak, bangun, ini anaknya gangguin kami." Kemudian sang ayah menjawab, "Duh, maafkan saya sedang kebingungan. Istri saya meninggal beberapa jam yang lalu, tertabrak mobil. Saya tidak punya uang sekarang. Tadi sebelum berangkat, saya cuma dapat pinjaman 200.000 rupiah untuk menebus rumah sakit. Saya bingung. Pas di stasiun, tiba-tiba ketiga anak saya yang sudah ada di samping saya, dan tidak mungkin saya tinggalkan mereka. Maaf ya Pak, pikiran Anda tidak tepat kan?" Ternyata sang ayah bukanlah orang yang tidak tahu diri, malah sebaliknya. Judul kelima, rezeki sebenarnya dipaksa. Kenyataannya rezeki itu dipaksa kok masuk dalam hidup kita saat pikiran kita jernih. Semuanya akan seperti keajaiban. Pikiran kita yang tidak tepat yang membuat hidup kita menjadi tidak mudah untuk dijalani. Kisah Pak Budi. Saat saya ikut wisuda SD anak saya yang kedua, istri saya yang sudah tidak sabar mau pulang ke rumah. Anak kelima kami yang masih menyusui ada di rumah. Umurnya masih 10 bulan. Istri saya sampai keringat dingin. ASINya sudah penuh dan harus menyusui bayi kami. Akhirnya, istri saya meninggalkan acara dengan tergesa-gesa dan akan balik lagi setelah selesai menyusui. Saya merenung dalam-dalam. Rezeki itu dahsyat. Takdirnya rezeki itu dipaksa masuk. Zia, bayi kami, sudah dijamin rezekinya. Malah manusia yang dititipi rezekinya, yaitu ibunya. Begitulah rezeki desainnya yang sangat sempurna dari Allah. Antara orang yang diberikan rezeki dan orang yang dititipi rezeki saling terhubung satu sama lain. Yakinkah kita bahwa ada orang di luar sana yang dititipi rezeki kita? Jika yang terjadi pada Zia rezekinya datang tergopoh-gopoh, itu karena bayi masih suci pikirannya. Zia tentu tidak suuzon pada orang lain. Bagaimana dengan kita? Judul ke-6, suuzon menghambat rezeki. Saat kita suuzon kepada orang lain, itu berarti Anda sedang suuzon kepada diri Anda sendiri, dan ujung-ujungnya Anda sedang suuzon kepada Allah. Dan saat itu seluruh rezeki hilang di sisi kita. Suuzon bisa termasuk dosa besar karena sudah masuk dalam ranah suuzon kepada Allah. Dalam agama Islam, dosa paling besar itu suuzon kepada Allah, yaitu musyrik. Dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Inilah bahayanya suuzon kepada Allah. Kelihatan dosa kecil padahal itu dosa besar dan bisa menghambat rezeki kita. Betapa banyak kaum hawa yang senang menggunjing orang saat berbelanja sayuran, menggunjing orang lain saat berbicara di arisan. Kaum Adam pun senang menggunjing, nongkrong di warkop, bicarakan rekan bisnis, bicarakan berita politik. Tanpa disadari, semua aktivitas tersebut menghambat kekayaan. Inginnya sih bicarakan orang lain, tapi itu semua berbalik pada diri kita sendiri.
Judul ketujuh, menggunakan kekuatan husnuzon. Bisakah Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positive thinking? Fokusnya hanya yang terbaik dari yang terbaik. Ya, hidup Anda pasti berubah. Fokus yang baik melahirkan nasib yang baik. Dalam bukunya, Rhonda Byrne menyebutkan hal ini sebagai law of attraction. Hukum tarik-menarik. Hukum ini menyebutkan bahwa segala hal yang sama menarik hal yang sama. Negatif menarik yang negatif. Positif menarik yang positif. Namun, saya lebih suka menyebut ilmu ini sebagai ilmu proyeksi. Kenapa? Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa ilmu magnet itu menarik yang berlawanan. Kutub U dengan U saling menolak, kutub S dengan S juga sama. Agar terjadi tarik-menarik, maka dibutuhkan kutub yang berlawanan, yaitu kutub U dan S. Jadi, agar otak kita tidak bingung membedakan ilmu tarik-menarik dengan pelajaran magnet, saat kita belajar sains, saya tidak menggunakan istilah law of attraction, tapi lebih memilih the law of projection. Istilah law of projection sangat baik dijelaskan oleh Hans Wilhelm, seorang penulis yang bukunya terjual 42 juta kopi dan diterjemahkan ke dalam 30 negara. Judul ke-8, The Law of Projection. Dalam penjelasannya, Hans Wilhelm menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita disebut sebagai primary reality, sementara dunia yang ada di hadapan kita adalah secondary reality. Jika yang ada di dalam pikiran kita adalah kebencian, semua yang terlihat di kehidupan kita juga akan bernuansa kebencian. Sebaliknya, jika di dalam pikiran kita sudah tercipta realitas primer yang penuh cinta, dalam realitas kita pun penuh cinta dan kasih sayang di mana-mana. Lebih jauh dari itu, saya menggambarkan The Law of Projection ini di halaman 45-46. Adapun penjelasannya tentang berlakunya hukum The Law of Projection ini telah saya jelaskan panjang lebar di halaman ini. The law of projection ini didefinisikan sebagai apapun yang terfokuskan dalam pikiran kita akan otomatis terproyeksi menjadi nasib kita. Ketika kita berpikir yang baik, maka nasib kita akan baik. Ketika kita berpikir yang buruk, maka nasib kita akan baik. Kenapa? Karena fokusnya baik. Ingat bahwa kata tidak dihilangkan di dalam pikiran kita. Menggunakan ilmu ini akhirnya sederhana. Jika seluruh fokus Anda sebanyak 60.000 pikiran itu adalah kebaikannya, maka nasib baik pasti mendatangi Anda. Dan dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.